Oke guys, kita masuk ke bagian selanjutnya lagi, yaitu fungsi logaritma. Bentuk umum dari fungsi logaritma itu adalah fx sama dengan y sama dengan a log x ya. A log x ini yang paling sederhana guys, a log x. Jika ada bentuk lain dari fungsi logaritma, maka bentuk tersebut merupakan transformasi dari bentuk umum yang tadi kita bilang di atas, yaitu a log x. Jadi di sini nanti kalian bakal belajar lagi transformasi seperti yang ada di fungsi eksponen. Kemudian yang pertama, sebelum kita masuk ke fungsi logaritmanya, saya mau ajarin dulu cara menentukan nilai dari fungsi logaritma ya. Contoh soal, untuk fungsi logaritma 2 log x, tentukan hasil dari 2 log 0 ya, f0. F0 itu artinya 2 log 0. Seperti yang kita tahu, logaritma itu dalamnya nggak boleh 0, nggak boleh negatif. Berarti yang ini tidak ada hasilnya ya, atau undefined atau error. Kemudian yang ini F1, berarti kamu tinggal ganti aja X-nya sama 1, berarti 2 log 1. 2 pangkat berapa, hasilnya 1, 0 ya. Ini min 2, berarti 2 log min 2. Nah, di sini dalam logaritmanya negatif lagi, berarti nggak boleh. Undefined lagi. Kemudian yang ini 2 log X-nya diganti jadi setengah. Pokoknya X-nya tinggal diganti jadi yang dalam kurung aja ya. 2 pangkat berapa, hasilnya setengah, yaitu 2 pangkat min 1. Kemudian infinite, berarti 2 log infinite. 2 pangkat berapa, hasilnya itu besar sekali, ya tentu saja pangkatnya juga harus infinite. Kemudian 2 log berapa, hasilnya negatif, infinite, nggak boleh ya, nggak boleh. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatiin. Kalau 2 log 0 itu nggak ada nilainya. Kemudian 2 log min 2 itu nggak ada nilainya. Kemudian 2 log min tak hingga itu nggak ada nilainya. Otomatis kita punya batasan nilai X ya. X-nya itu harus lebih besar dari 0. Dia nggak boleh negatif. Kalau negatif jadinya nggak ada hasilnya tuh. 0 juga nggak ada hasilnya. Berarti kita punya batasan untuk fungsi logaritma, X-nya itu harus lebih besar dari 0 kalau dalamnya X ya. Oke, jadi nanti kita gambarnya juga pasti X-nya harus lebih besar dari 0 ya. Nggak mungkin gambarnya X-nya lebih kecil dari 0 karena nggak bisa dihitung. Nah, itu yang pertama dulu, cara menentukan fungsi nilai dari fungsi logaritma. Yang kedua, saya mau ajarin juga cara menentukan titik potong sumbu X. Kenapa sumbu X? Karena dia nggak punya titik potong sumbu Y ya, kecuali dia udah ditransformasi ya. Seperti biasa, titik potong sumbu X itu dapat ditentukan dengan membuat Y sama dengan 0. Jadi kita cobain bikin Y sama dengan 0 untuk yang ini. Contoh soal 1, tentukan titik potong sumbu X dari fungsi logaritma ini. Y sama dengan 3 log X. Dan kamu membaca titik potong sumbu X, langsung aja Y-nya jadiin 0 seperti ini. Kemudian kita ubah lagi jadi pangkat, 3 pangkat 0 sama dengan X, dapat deh X-nya ya, X sama dengan 1. Nah, dapat X sama dengan 1. Jadi nanti kalau kamu gambar fungsi ini, dia akan memotong sumbu X di X sama dengan 1. Bagaimana kalau soalnya seperti ini guys, ada Y sama dengan 3 log X tambah 1, ya masih sama aja ya, 3 log X ditambah 1. Kamu baca apa? Baca titik potong sumbu X, berarti Y-nya dinolin kan, 0 sama dengan 3 log X tambah 1, balikin lagi ke pangkat biar bisa dihitung. 3 pangkat 0 sama dengan X tambah 1. 3 pangkat 0 itu 1 sama dengan X tambah 1. Berarti X sama dengan 0. Nah, yang ini X 0 boleh nggak? Boleh ya, karena kalau kita masukin ke sini tetap aja 0 tambah 1 lebih besar dari 0. Pokoknya dalam logaritmanya nggak boleh negatif aja ya. Kemudian seperti grafik fungsi eksponen, grafik fungsi logaritma juga punya yang namanya asimtot. Asimtot adalah sebuah garis yang akan didekati oleh si kurva tersebut tapi tidak menyentuh ya. Dan dia akan mendekati terus tapi dia nggak pernah ngelewatin atau menyentuh. Contoh garis asimtot untuk fungsi logaritma adalah ini. Jadi fungsi logaritma itu yang ini nih. Nanti bentuknya bakal seperti ini. Dan dia tuh bakal mendekati sumbu Y. Dan sumbu Y itu kita tahu X sama dengan 0 ya, persamaan garisnya. X sama dengan 0. Jadi si garis asimtotnya adalah garis X sama dengan 0. Yang kamu perhatiin di sini adalah kalau kemarin eksponen asimtotnya Y ya.
kalau logaritma asimtotnya tuh X sama dengan, tergantung dia berdirinya di mana. Kalau berdirinya di angka 0 ya berarti X sama dengan 0. Kalau berdiri di sini X sama dengan 2 misalnya, ya berarti X sama dengan 2. Garis asimtot untuk fungsi logaritma Y sama dengan A log X adalah X sama dengan 0. Jadi yang standarnya itu asimtotnya X sama dengan 0. Sedangkan garis asimtot untuk fungsi logaritma lainnya akan dijelaskan nanti. Nah, terus yang D, kita akan belajar cara menggambar fungsi logaritma bentuk fx sama dengan A log X ya. Yang perlu kalian lakukan sebelum menggambar adalah yang pertama, tentukan titik potong sumbu X. Ini kalau perlu aja sih ya, kalau perlu kamu bikin, kalau enggak yang langsung aja tabel. Di sekitar X lebih besar dari 0, seperti yang tadi saya bilang, X-nya itu nggak boleh 0 atau nggak boleh negatif, jadi harus ambil X lebih besar dari 0. Dan ini agak sedikit sulit di bagian ini guys, ambil X yang mudah dihitung. Jangan ambil yang susah-susah ya, yang mudah dihitung, karena ini berhubungan sama logaritma. Dihitung, apa itu dihitung? Dihitung guys. Oke, jadi ambil X yang mudah dihitung ya, jangan bikin tabelnya 1, 2, 3, 4, 5, nanti susah ngitungnya, nggak boleh kalkulator. Kemudian yang ketiga gambar. Coba kita bikin yuk. Y sama dengan 2 log X. Pertama, saya nggak akan cari titik potong sumbu X-nya ya, langsung aja. Tapi kalau mau dicari juga nggak apa-apa, boleh. Nah, maksud saya ambil X-nya yang bagus tuh maksudnya gimana? Kita ambil yang perpangkatan 2 guys. Karena basisnya 2, kita ambil angkanya yang perpangkatan 2. Contoh, kita mulai dari 1/4 deh. 1/4, 1/2, terus 1 ya. Karena 0 nggak bisa ya, kita mulai dari 1. Terus ada angka kenapa 0 ya? 0 kan di sebelah kiri 1/4 ya, enggak ada 0. Kan lebih besar dari 0. Terus angka 2, 4, 8, 16. Yuk. Nah, tinggal dihitung aja. Kalau X-nya 1/4, kalau X-nya sama dengan 1/4, berarti Y-nya berapa sih? 2 log X. X-nya diganti 1/4. 2 pangkat berapa? Yang hasilnya 1/4. Min 2 ya. Nah, kita tulis min 2. Kalau X-nya sama dengan setengah, Y-nya berapa? Y sama dengan 2 log setengah. Hasilnya adalah min 1. Tulis min 1 di sini. Kalau X-nya 1, hasilnya berapa? Y sama dengan 2 log 1. Sifatnya kemarin 2 log 1 hasilnya 0. 2 log 2 hasilnya 1. 2 log 4 hasilnya 2, 3, dan 4. Nah, seperti ini. Maksud saya, ambil nilai X yang bagus. Ya, kalau kamu ambil X-nya 3, waduh susah banget. 2 log 3 berapa? Nggak tahu kan? Harus pakai kalkulator. Kalau udah, tinggal digambar guys. Oke, nah ini Cartesiusnya. Kita punya titik yang pertama, yaitu X-nya 1/4, Y-nya min 2 ya. X-nya 1/4, Y-nya min 2, kira-kira di sini. Kemudian kalau X-nya setengah, hasilnya min 1 di sini. 1 sama 0 di sini. 2 sama 1 di sini, 4 sama 2, 4 sama 2 di sini, kemudian 6, nggak ada ya, 8 langsung, 8 sama 3 di sini. Oke, saya gambar sampai 8 aja karena nggak cukup tempatnya. Kalau sampai 16, jadi 16 nya saya buang, itu kebesaran angkanya, jadi sampai 8 aja, tinggal dihubungin guys. Nah, seperti ini. Kita kasih nama Y sama dengan 2 log X. Jangan lupa asimtotnya digambar juga. Asimtotnya dia bakal mendekati X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0. Asimtot ya. Oke, ini cara menggambar 2 log X guys. Ya, yang contoh soal 2 selanjutnya adalah gambarkan fungsi logaritma setengah log X ya. Kali ini basisnya setengah. Kita lihat bedanya apa. Kalau kita punya 1/4, berarti setengah pangkat berapa? Hasilnya 1/4 ya. Setengah dikuadratin 1/4. Oh, pangkat 2. Berarti di sini 2. Kalau setengah, log setengah, angkanya sama pasti 1 ya. 1. Kalau setengah log 1, berapapun log 1 hasilnya 0. Ini 0. Setengah log 2, setengah pangkat berapa? Hasilnya 2, min 1 ya. Dibalik. Min 2, min 3, min 4. Oke, yang 16 seperti yang tadi saya nggak akan gambar. Atau kalau kalian ada kesulitan untuk menghitung nilai si logaritmanya, karena ini ada
setengah, boleh pakai sifat logaritma yang perpangkatan ya. Dijadiin dulu 2 pangkat min 1, tapi tentunya jadi lebih lama. Kalau bisa sih di otak. Nah, kali ini seperempat hasilnya 2 guys. Seperempat hasilnya 2. Setengah hasilnya 1. 1 hasilnya 0, 2 hasilnya min 1, 4 hasilnya min 2, 8 hasilnya min 3. Nah, kalau kamu gambar kayak kebalik gitu ya. Nah, ini namanya Y sama dengan setengah log X. Seperti itu. Asimptotnya masih sama. Dia ada di X sama dengan 0. Asimptot. Oke, nah ini cara menggambar fx sama dengan setengah log X. Kita lanjut lagi. Kali ini kita akan menggambar fungsi logaritma yang negatif A log X ya. Negatif A log X, seperti yang kalian ketahui di fungsi eksponen, itu adalah pencerminan terhadap sumbu X. Jadi di flip ke bawah. Ya. Nah, karena itu di flip ke bawah, berarti kita harus gambar dulu A log X-nya. Oke, contohnya adalah Y sama dengan 2 log X. Aduh, minusnya mana ya? Ada minusnya harusnya. Minus 2 log X. Nah, kalau kamu disuruh gambar Y sama dengan minus 2 log X, berarti kamu gambar dulu Y sama dengan 2 log X-nya. Kemudian kita tahu negatif itu di depan artinya dicerminkan terhadap sumbu X ya. Berarti yang tadinya titiknya di sini, dia bakal dicerminin ke bawah. Tadinya titiknya di sini, dicerminin ke bawah. Dan seterusnya, cerminin ke bawah. Yang tadinya titiknya di bawah, dicermininnya ke atas guys. Tuh ke atas. Oke. Kalau udah, tinggal di hubungin ya semua ya. Ini saya hapus dulu biar kalian nggak bingung. Hapus titik yang ada di originalnya. Nah, gitu. Tinggal dicerminin ke atas ya. Ada yang kurang ya, ini di sini. Oke, kalau udah tinggal dihubungin. Oke, tadi jadi dapat Y sama dengan minus 2 log X. Gitu ya. Mirip sama persis kayak sama malah ya. Sama kayak eksponen. Jadi kalau ada negatif depannya artinya cerminin terhadap sumbu X. Yang selanjutnya kalau ada B-nya gimana di depannya? Ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 setengah. Itu tinggal dikali aja nilai Y-nya ya. Masih sama kayak eksponen. Contoh misalnya kalian disuruh gambar Y sama dengan 2 kali 2 log X. Itu berarti kalian gambar dulu yang 2 log X-nya. Baru kita kaliin semua nilai Y-nya ya. Ini nilai Y-nya berapa? Y sama dengan 3. Karena soalnya itu ada angka 2, ya berarti kita kali 2, jadi 6. Jadi 6, 4, 5, 6. Jadi ke atas ini ya. Ke atas ini. Terus yang titik yang kedua nih, yang ini. Y sama dengan 2 kan? 2-nya dikali 2, jadi 4. Ke sini. Terus titik yang ini. Titiknya ini Y-nya berapa? Y sama dengan 1. Kali 2, jadi 2. Jadi dia tuh stretch ya. Stretch itu pelebaran. Yang ini berapa Y-nya? Y sama dengan 0. 0 kali 2 ya tetap 0. Dia tetap nggak kemana-mana. Ya ini Y sama dengan min 1. Kali 2 jadinya min 2 ya. Berarti ini berubah ke sini. Dan yang ini berubah ke min 4. Ke sini. Udah? Kalau udah tinggal dihubungin lagi. Ini bergerigi karena stylusnya kurang bagus ya. Oke, dah, itulah kira-kira ya. Langsung kasih nama lagi Y sama dengan 2 kali 2 log X seperti itu. Dan kita lihat asimptotnya masih sama ya, X sama dengan 0. Dia masih belum berubah karena kurvanya masih mendekati X sama dengan 0. Yang selanjutnya lagi adalah adanya penjumlahan di belakang atau pengurangan. Masih sama juga kayak kemarin. Kalau penjumlahan berarti kalau C-nya bernilai positif, maka dia akan ke atas. Kalau C bernilai negatif, berarti dia geser ke bawah ya. Ingat-ingat lagi pelajaran eksponen. Oke, sekarang contoh soalnya diminta 2 log X ditambah 2 ya. Jadi ditambah 2 ini artinya naik 2 langkah ke, nggak usah ke ya, karena udah naik 2 langkah guys. Semua titiknya naikin 2 langkah dari 2 log X. Naik 2 langkah dari 3 ke 5 ya. 4, 5 sini. Terus ya titik yang ini 1, 2 naik 2 langkah. Titik yang ini naik 2 langkah. 1, 2,
sini, naik 2 langkah, naik 2 langkah lagi, naik 2 langkah lagi. Udah, kalau udah tinggal dihubungin kayak gitu. Nah, kasih nama Y sama dengan 2 log X, 2 log X ditambah 2. Selesai. Cukup mudah ya. Nah, yang ini ada penjumlahan pengurangan juga, tapi di dalam X-nya ya, di dalam logaritmanya. Jadi kalau di dalam itu pergeserannya ke kiri atau ke kanan, atau pergeseran horizontal. Kalau B-nya negatif, itu berarti ke kanan. Kalau B-nya positif, itu ke kiri. Oke, kita coba yang ini. Y sama dengan 2 log X ditambah 2 ya. Jadi dari 2 log X ini, mau ditambah 2, tambah 2-nya di dalam kurung guys. Berarti dia harus geser ke kiri. Sesuai aturan ini geser 2 langkah ke kiri ya. Ke kiri. Oke, geser 2 langkah ke kiri. 1, 2 ke sini. Kemudian geser 2 langkah ke kiri, 1, 2 ke sini. Geser 2 langkah ke kiri, 1, 2 ke sini. Ini. Geser 2 langkah ke kiri, 1, 2 ke sini. Geser 2 langkah ke gedean kayaknya ya. Geser 2 langkah, 1, 2 ke sini. Geser 2 langkah, 1, 2 ke sini. Oke, udah. Kalau udah hubungin lagi. Nah, ini tuh tadi angkanya min 1 di sini ya. Min 1, terus min 2-nya di sini. Nah, kalau kamu perhatiin asimtotnya berubah sekarang guys. Dia bakal mendekati angka min 2. Nah, asimtotnya udah pindah ke X sama dengan min 2. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena asimtotnya itu tegak, dan ketika kamu geser horizontal, berarti asimtotnya juga ikut kegeser. Jadi kalau di sininya plus 2 guys, plus 2, itu asimtotnya adalah X sama dengan min 2. Dapat dari mana min 2? Bisa juga kamu pikir seperti ini, X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2 ya. Atau dari 2-nya aja langsung dikasih negatif. Nah, itu cara menentukan asimtot ketika kita ada pergeseran horizontal. Ada kesimpulan guys. Kesimpulannya dari grafik dapat disimpulkan bahwa nilai B akan merubah asimtot yang semula X sama dengan 0 sekarang menjadi X sama dengan B. Kesimpulan, Y sama dengan A log X tambah B mempunyai asimtot X sama dengan min B. Kebalikan dari yang dalam kurung ya. Kalau dalam kurungnya plus 5, berarti asimtotnya min 5. Kalau dalam kurungnya min 7, berarti asimtotnya plus 7. Kayak gitu aja. Yang terakhir adalah tentunya menggambar fungsi logaritma dengan penggabungan semua transformasi. Kita akan coba ini gambar ya, contoh soalnya. Tapi seperti biasa, menurut saya yang paling mudah adalah stretch dulu. Kemudian reflect, pencerminan, translasi vertikal, baru horizontal. Horizontal paling akhir sih kalau kata saya, yang paling susah ya. Oke, kita coba dulu dari 2 log X. Pertama, saya mau ini dulu. Stretch dulu ya. Ini berarti langkah pertama. Nah, pakai warna lain. Langkah pertamanya pakai warna merah deh. Nah, dikali 3 semuanya. Kali 3 berarti 3 kali 3 9. Ini saya nggak mau gambar karena terlalu jauh. 2 kali 3 6 juga masih terlalu jauh di atas ini ya. Nah, ini 1 kali 3 3. 0 kali 3 0. Ini min 3 dan seterusnya. Ini jauh banget. Jadi gambarnya rada berdiri gitu ya. Tapi masih kurva guys. Masih kurva. Nah, harusnya kayak gitu. Ini kasih nama Y sama dengan 3 kali 2 log X. Nah, kalau udah baru dicerminin ke bawah. Angka nomor 2, pencerminan ke bawah. Pencerminan ke bawah berarti jadi min 3. Ini naik ke atas jadi 3. Ini turun ke bawah jadi di sini ya, jauh di bawah. Gambar lagi. Harusnya jangan 3 ya, kegedean. Ini Y sama dengan min 3 kali 2 log X. Terus saya mau geser dulu ke bawah 2. Yang warna biru nomor 3 itu min 2 berarti geser ke bawah 2 langkah ya. Dari min 3, dari 3 geser ke bawah 2. Dari 0 geser ke bawah 2, dari sini geser ke bawah 2 dan seterusnya. Itu bisa dapat ini.
Y sama dengan min 3 2 log X dikurang 2 ya. Tinggal terakhirnya di plus 1. Plus 1 pakai warna ungu. Nah, ini langkah nomor 4. Plus 1 itu artinya geser ke kiri satu langkah ya. Dari yang warna biru guys. Terakhir warna biru. Geser satu langkah ke kiri. Yang ini geser satu langkah ke kiri. Itu jadinya di 0. Yang ini geser satu langkah ke kiri jadinya di 1. Hubungin lagi yang warna ungu. Kita punya Y sama dengan min 3 2 log X tambah 2 kurang 2 ya, lengkap. Nah, kita perhatiin si asimptotnya itu karena tadi gesernya satu langkah ke kiri, berarti asimptotnya juga geser satu langkah ke kiri. Berarti asimptotnya ada di X sama dengan min 1. Oke, seperti ini penggabungannya. Semoga kalian mengerti. Harusnya sih ngerti karena kemarin di grafik eksponen juga sama ya, kita melakukan hal seperti ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!